Ya. Ya. Baik, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oke. saya bersama dengan Bapak Didik Wahyudi, SEMM. Ya. Beliau ini adalah Ya. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar. Ini langsung saja Pak ya. Ya. Jadi Ya. yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan core value Pak. Di mana akhir-akhir ya. ini dan beberapa waktu ini Pak Jokowi itu meluncurkan core value ASN berakhlak. Ini di ya. Jadi yang pertama, ini bagaimana sih tanggapan Bapak tentang peluncuran core value berakhlak ini, Pak? Ya, itu karena kalau menurut tanggapan saya terkait masalah itu 2014 ya, tentang aparatur sipil negara yang untuk menyamakan suatu persepsi terkait dengan core value itu tadi itu yang berakhlak berorientasi itu, kalau tanggapan saya itu memang suatu gerakan maju untuk ASN dalam rangka dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Tanggapannya sangat positif sekali, dan itu setiap ASN memang wajib untuk mengetahui, apalagi sudah dicantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu. Oh, gitu ya. Gitu. Iya Pak. Kemudian untuk bagaimana Pak Kepala Dinas Koperasi ini memberikan sosialisasi, karena ini kan merupakan core value yang baru Pak ya, baru diluncurkan. Itu bagaimana Kepala Dinas Koperasi memberikan sosialisasi kepada ASN di lingkungan Dinas Koperasi? Sebetulnya kalau dalam untuk bersosialisasi dapat dilakukan dari berbagai macam cara. Yang pertama, dalam rapat-rapat kita ada rapat dinas ataupun itu memang disampaikan, dibahas melalui kegiatan apa itu yang dimaksud dengan ASN berakhlak. Nah, ASN berakhlak, penjabaran di situ disampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh pihak ASN. Jadi pencapaian sosialisasi itu bisa disampaikan melalui rapat-rapat dinas. Yang kedua bisa juga dikemukakan, disinggung ketika waktu apel ataupun ketika kita diadakan rapat-rapat secara keseluruhan untuk pembahasan khusus terkait masalah itu. Jadi itu cara bersosialisasi seperti itu. Kepada untuk kepala dinas khususnya di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, memang kami sudah mengetahui dan kewajiban setiap ASN harus mengetahui tentang konsep daripada core values ASN tersebut. Karena itu memang perintah undang-undang. Jadi kalau Dinas Koperasi memang sudah disosialisasikan, walaupun masih sebatas pembahasan secara umum, menurut apa itu yang dimaksud dengan core values itu terhadap ASN. Jadi seperti itu. Oke. Nah. Kemudian untuk seberapa besar sih tingkat kepahaman ASN di lingkungan Dinas Koperasi terhadap core value berakhlak ini, Pak, sampai saat ini? Ya, kalau untuk mengukur itu memang tingkatnya bervariatif ya, karena pemahaman setiap ASN itu memang berbeda-beda. Namun kita setidak-tidaknya mempunyai satu standar apa yang kita pahami tentang core itu. Kalau sampai seberapa besar pemahaman mereka itu bisa dibuktikan, dilihat daripada kesehari-hariannya mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya ketika mereka melakukan pelayanan kepada masyarakat, baik kepada gerakan koperasi maupun kepada usaha-usaha mikro atau masyarakat yang ada. Jadi itu harus sudah melekat betul di dalam jiwanya ASN. Ya, karena targetnya memang core values tentang ASN tersebut harus betul-betul sudah diterapkan, tidak hanya sekedar disosialisasikan, tapi sudah mulai diterapkan dalam penerapan itu nanti akan terumus dalam apa? Terumus dalam SOP pada kegiatan tugas sehari-hari yang ada. Oke, ya. Ya, Pak. Selanjutnya, ini harapan Bapak seperti apa terhadap adanya core value berakhlak ini? Harapan saya memang
setiap ASN punya kewajiban untuk menerapkan itu. Karena isi dari core values itu yang mana kita yang berorientasi kepada pelayanan yang harus kena pada sasaran. Karena tujuan daripada ASN itu sendiri adalah untuk melayani masyarakat sesuai dengan tugas dan pokok fungsi yang masing-masing di setiap ASN yang ada. Jadi harapan kami betul-betul harus diterapkan sesuai, tapi pada penerapan itu dalam wujud regulasi, dalam wujud untuk penerapan seperti penerapan dari pembuatan standar operasi prosedural SOP ketika kita mengadakan satu pelayanan yang ada. Nanti bisa dilihat dari evaluasinya, dari monitoringnya, di mana kepuasan daripada tingkat masyarakat ketika mereka kepuasan itu ketika mereka mendapatkan pelayanan dari dinas koperasi dan usaha mikro. Nah, dari kami yang bisa mengukur itu masyarakat, bukan kami sendiri. Nanti hasilnya itu ketika nanti setelah dievaluasi berupa monitoring, berupa monep itu baru kita nanti bisa mengetahui itu. Nah, terus harapan kami yang kedua, di samping tadi ada ini betul-betul harus dipahami oleh setiap ASN. Jadi kami yang kedua, memang wujudnya penerapan ataupun aplikasi kepada pelayanan itu memang sudah harus diterapkan semenjak undang-undang itu sudah diluncurkan kepada kami. Karena kita lihat memang dari aturan-aturan yang ada yang tentang Core Values ASN itu ASN yang berahlak, berarti itu mengandung makna yang sangat betul-betul orientasi pada pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kita sebagai ASN dalam rangka untuk melayani mereka. Itu sangat dibutuhkan. Karena isinya daripada Core Values itu adalah memang pertama berorientasi pada akuntabel, kemudian untuk kompetennya gimana, harmonisnya gimana, loyalnya gimana, adaptifnya gimana, dan kolaboratifnya seperti apa. Dan ini sudah tertuang apabila kita rincikan sangat mendalam, itu memang yang harusnya seorang ASN adalah profesional dalam mengembang tugasnya dan dia bertanggung jawab di situ. Dan itu semua sudah dijabarkan di dalam yang namanya Core Values ASN berakhlak itu. Begitu. Jadi harapan kami seperti itu. Wajib harus diikuti oleh pihak ASN. Ya, mungkin ada lagi yang ditanyakan, silakan. Ya. Ya Pak, mungkin ini saja ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk karena sudah bersedia kami wawancara terkait untuk core value bagi ASN, ya ini berakhlak Pak. Terima kasih Pak ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bertugas.